Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gigonan Ahmad, nomor mahasiswa 1714179 dari kelas Ekonomi Syariah C semester 6, akan menjawab beberapa pertanyaan untuk UAS pada mata kuliah Manajemen Perbankan. Soalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyangkut 5 prinsip atau acuan pemberian pinjaman dari bank yang lebih dikenal dengan 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan juga condition. Yang pertama adalah karakter. Karakter ini bertujuan agar bank bisa mendalami latar belakang nasabah yang mengajukan pinjaman. Biasanya customer service akan melakukan sebuah wawancara di mana customer service akan mendalami karakter nasabah yang mengajukan pinjaman ini seperti apa. Apakah dia pernah ikut dalam tindakan kriminal atau dia punya catatan buruk dalam hal keuangan seperti belum melunasi pinjaman sebelumnya, seperti itu. Yang kedua adalah capacity atau kapasitas. Kapasitas ini akan berkaitan dengan penghasilan nasabah per bulannya. Apakah pinjaman yang diajukan oleh nasabah itu sesuai dengan kapasitas dia, dalam artian sesuai dengan kemampuan dia membayar dalam per bulannya. Jika penghasilan sang nasabah dinilai oleh bank tidak cukup untuk memenuhi syarat pengajuan pinjaman, maka pinjaman tidak akan disetujui. Yang ketiga adalah kapital atau modal. Yang ini berkaitan dengan nasabah yang mengajukan pinjaman untuk keperluan modal usaha. Dalam hal ini akan dilihat laporan keuangannya dan juga sektor usaha yang digeluti oleh nasabah tersebut apakah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan atau. Yang ketiga adalah kapital atau modal. Nah, aspek ini berkaitan dengan nasabah yang akan mengajukan pinjaman untuk keperluan modal usaha. Akan ditinjau oleh bank bagaimana usaha yang akan dijalankan dan sektor usaha mana yang akan digeluti oleh nasabah tersebut. Jika memang modal yang diperlukan atau dana yang diajukan untuk sebagai pinjaman dari si nasabah itu dinilai cukup oleh bank, maka pinjaman tersebut akan disetujui. Jika pinjaman yang diajukan dinilai terlalu tinggi, maka bank tidak akan menyetujui pinjaman tersebut. Selanjutnya adalah condition atau kondisi. Nah, ini berkaitan dengan kondisi keuangan si nasabah tersebut. Apakah keuangan nasabah tersebut sedang turun atau sedang baik ataupun sedang bagus. Ini juga berkaitan dengan sektor usaha yang digeluti oleh nasabah tersebut. Apakah sektor usahanya sedang mengalami tren kenaikan atau sedang mengalami krisis. Ini akan mempengaruhi keputusan bank untuk menyetujui pinjamannya atau tidak. Prinsip lainnya selain 5C ada 7P. Yang pertama itu adalah personality. Personality ini berkaitan dengan perilaku atau sikap nasabah di kesehariannya. Ini juga menjadi tugas customer service di mana akan melakukan sebuah wawancara untuk mendalami perilaku ataupun keseharian nasabah tersebut. Yang selanjutnya adalah party atau pengklasifikasian, di mana bank akan mengklasifikasikan nasabah yang mengajukan pinjaman. Biasanya faktor yang mempengaruhi klasifikasi ini adalah modal yang ia ajukan sebagai pinjaman, loyalitas, dan juga kepribadian nasabah tersebut. Ini akan mempengaruhi klasifikasi nasabah tersebut, juga akan mempengaruhi berapa jumlah pinjaman yang di-ACC oleh bank. Terus selanjutnya adalah purpose atau tujuan. Bank harus mengetahui tujuan atau peruntukan dana yang diajukan sebagai pinjaman. Apakah untuk keperluan investasi, apakah untuk biaya pendidikan, ataupun untuk kegiatan konsumtif. Ini harus diketahui oleh bank agar pinjaman bisa disetujui. Selanjutnya adalah prospek. Prospek ini berkaitan dengan usaha apa yang digeluti oleh nasabah tersebut. Jika dinilai usaha yang akan dijalankan oleh nasabah tersebut memiliki prospek yang bagus dan cerah, maka besar kemungkinannya pinjaman akan disetujui. Jika prospeknya dinilai kurang baik ataupun buruk, maka pinjaman kecil kemungkinannya atau mungkin bahkan tidak akan disetujui oleh bank. Selanjutnya adalah payment atau pembayaran, di mana bank akan menentukan pinjaman ini di-ACC atau tidak juga berdasarkan kesanggupan nasabah membayar cicilan per bulannya. Jika paymentnya atau pembayarannya tidak sesuai dengan pinjamannya, maka kecil kemungkinannya pinjaman akan disetujui, bahkan mungkin tidak akan disetujui sama sekali karena cicilan yang diajukan oleh nasabah tidak sesuai dengan pinjaman yang diajukan.
Yang selanjutnya adalah profitability, yaitu prospek keuntungan yang kira-kira akan diraih si nasabah dalam menjalankan usahanya. Jika bank menilai usaha yang akan dijalankan oleh nasabah tersebut ini memiliki prospek mendapatkan profit yang besar, maka bank akan menyetujui pinjaman yang diajukan oleh nasabah sebagai modal. Jika tidak, maka bank tidak akan memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut. Yang terakhir adalah protection, atau bisa juga kita sebut sebagai jaminan. Jaminan ini diperlukan oleh bank untuk sebagai perlindungan jikalau nasabah tersebut tidak mampu membayar cicilan pinjaman yang sudah diajukan. Jika nasabah tersebut tidak mampu membayar cicilan pinjamannya, maka barang atau aset yang dijadikan jaminan tersebut akan berpindah tangan menjadi milik bank. Nah, selanjutnya ada beberapa aspek yang akan menjadi pertimbangan bank dalam memberikan pinjaman, yaitu pertama adalah aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek operasi atau aspek teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi atau sosial, dan juga aspek AMDAL. Pertanyaan selanjutnya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama adalah membangun konsumen atau membangun permintaan dari konsumen, di mana salah satu tujuan utama pemasaran adalah membangun konsumen agar mempunyai rasa membutuhkan atau memiliki minat untuk membeli produk yang akan kita pasarkan. Selanjutnya, setelah kita membangun konsumen, kita harus memuaskan konsumen dengan cara kita mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dengan begitu, pemasaran akan berjalan lebih lancar karena kita mengetahui dan juga bisa memberikan kepuasan terhadap konsumen. Selanjutnya adalah mendapatkan market share atau memiliki progres dari pemasaran. Tentu pemasaran harus memiliki progres yang baik dari setiap periodenya. Dengan pemasaran yang baik, maka target penjualan akan mudah tercapai dan perusahaan akan memiliki profit yang banyak. Tujuan berikutnya adalah mencapai profit yang maksimal atau mendapatkan keuntungan. Tentu sebuah perusahaan sebagai lembaga komersil akan bertujuan untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Tujuan berikutnya adalah mendapatkan citra yang baik di publik. Ini juga bertujuan selain untuk menarik konsumen lain agar ikut memakai produk yang kita pasarkan, juga bertujuan untuk menarik investor agar menanamkan modal pada perusahaan yang kita kelola. Sehingga modal bertambah banyak, kita juga bisa melebarkan sayap pemasaran di bidang-bidang sektoral lainnya. Yang terakhir dari tujuan pemasaran adalah menjaga kelangsungan usaha, di mana kita tahu pemasaran adalah ujung tombak dari segala macam usaha. Karena itu pemasaran sangatlah penting. Jika pemasaran ini mengalami masalah, maka sudah kita pastikan produk yang akan kita coba jajakan akan mengalami permasalahan juga, sehingga akan mempengaruhi profit dan juga laporan keuangannya. Jika itu bermasalah, maka jangankan investor, mungkin konsumen saja akan berpikir ulang untuk memakai produk yang kita jajakan. Selanjutnya adalah konsep pada manajemen pemasaran. Ada 3 konsep yang kita kenal dalam manajemen pemasaran. Yang pertama adalah orientasi pada konsumen. Tentu kita sering mendengar istilah bahwa konsumen adalah raja, di mana kepuasan dan kepentingan konsumen harus diutamakan. Dengan begitu, pemasaran akan berjalan lancar sehingga konsumen yang kita tuju atau yang menjadi sasaran kita itu akan bertambah. Selanjutnya adalah perencanaan kegiatan pemasaran, di mana setiap pemasaran harus memiliki rancangan atau strategi yang sekiranya bisa mendapatkan pasar konsumen seluas-luasnya agar menunjang profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada yang terakhir dari konsep manajemen pemasaran adalah kepuasan konsumen, di mana kepuasan konsumen ini harus kita utamakan bukan hanya dari produk tapi juga dari pelayanan, dari customer, dan juga dari menerima saran-saran dari konsumen agar menjadi evaluasi bagi perusahaan kita ke depannya untuk memperbaiki pelayanan sehingga kepuasan konsumen bisa lebih terjamin.
Di soal dapat kita lihat bahwa Kalisa ingin menerbitkan deposito dalam jangka waktu 3 bulan dengan nominal 300 juta rupiah. Bunga dari bank 10% per tahun dan pajak sebesar 15%. Yang ditanyakan adalah jumlah bunga yang dibayar bank dan juga jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama 3 bulan. Cara menghitungnya adalah dengan bunga 10% dikalikan jumlah nominal yaitu 300 juta per atau dibagi 12 bulan. Jumlahnya adalah 2.500.000. Setelah itu kita hitung pajaknya dari 2.500.000 tersebut, 15% dikali 2.500.000 sama dengan 375.000. Maka kita kurangi 2.500.000 dikurangi 375.000, itu bunga total sebesar 2.125.000. Maka jumlah bunga yang dibayar oleh bank per bulannya adalah 2.125.000. Sedangkan jumlah bunga yang diterima selama 3 bulan yaitu 2.125.000 dikali 3 bulan. Hasilnya adalah 6.375.000 rupiah.